Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Ibu harap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk hari ini kita akan berfokus untuk membahas wilayah NKRI dan juga batas-batas wilayah NKRI. Jadi Ibu harap kalian bisa simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan berfokus kepada dua subbab, yakni wilayah NKRI dan batas wilayah NKRI. Yang pertama kita bahas adalah tentang wilayah NKRI. Nah, jadi wilayah NKRI sendiri terbagi menjadi 3 wilayah ya, yaitu wilayah laut, wilayah daratan, dan wilayah udara. Jadi sebenarnya tidak hanya Indonesia saja yang seperti itu, tapi semua negara memiliki ketiga wilayah tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian wilayah laut Indonesia. Pembagian wilayah laut Indonesia ini dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Untuk batas laut teritorial Indonesia adalah berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi zona laut teritorial ini merupakan garis hayal atau garis semu yang sebenarnya tidak ada tetapi dibuat menjadi batasan. Jika ada 2 negara atau lebih yang menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Untuk selanjutnya adalah tentang zona landas kontinen. Landas kontinen sendiri ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Jadi kedalaman lautnya itu kurang dari 150 meter. Untuk Indonesia sendiri terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun untuk batas landasan kontinen ini adalah 200 mil laut, seperti itu. Jadi, jika ada 2 negara atau lebih yang menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Jadi, zona landas kontinen ini harus dibagi secara merata. Lalu yang ketiga adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, dia adalah sejauh 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Jadi di dalam ZEE ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi, laut yang termasuk ke dalam ZEE kita, boleh kita manfaatkan isinya sebanyak-banyaknya demi keperluan negara. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang wilayah daratan Indonesia. Nah, jadi untuk wilayah daratan Indonesia sendiri itu tidak kalah besarnya dengan wilayah lautannya. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, berhamparlah ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak pula berdiri kokoh gedung-gedung, lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk, termasuk rumah yang kita tinggali. Dan di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah. Ada hasil tambang, ada hasil emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Jadi, tidak hanya wilayah laut saja yang memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah daratan pun juga punya. Nah, untuk selanjutnya adalah wilayah udara Indonesia. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Jadi udara anak-anak yang terhampar luas di atas kita, yang udaranya bisa kita hirup, itu juga milik Indonesia. Karena apa? Karena udara itu adalah ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan. Jadi udara itu akan selalu ada dimanapun kita berada.
Nah, berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Nah, negara kita sendiri memiliki kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia tentunya. Jadi, seperti yang kalian tahu, Indonesia memiliki bandara, memiliki landasan penerbangan sendiri. Nah, itu fungsinya untuk apa? Adalah untuk mempermudah kita kalau ingin ke tempat yang jauh, entah itu di dalam negeri atau ke luar negeri. Dan Indonesia memiliki hak juga untuk menggunakan akses udaranya, seperti itu. Selanjutnya, kita menuju ke batas wilayah NKRI. Nah, jadi untuk batas-batas NKRI ini dibagi 4 ya, mulai dari batas sebelah utara, sebelah barat, timur, hingga selatan. Yang pertama, untuk batas sebelah utara sendiri, Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Malaysia yang bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan kalau diperhatikan, berarti negara yang berbatasan sebelah utara dengan Indonesia ini merupakan negara ASEAN. Lalu yang kedua yaitu batas sebelah barat. Nah, untuk batas sebelah barat sendiri, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi, sebenarnya di dalam batas sebelah barat ini tidak ada negara yang berbatasan langsung, karena sebelah barat Indonesia itu sebagian besar adalah perairan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu batas sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu contohnya Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau yang bernama Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Jadi sebenarnya dulu Papua Nugini ini adalah bagian dari negara Indonesia, tetapi mereka memisahkan diri sehingga wilayah mereka kini juga termasuk wilayah negara lain, bukan termasuk wilayah bagian Indonesia, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah batas Indonesia sebelah selatan atau yang bawah ya. Nah, Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste. Ada perairan Australia dan juga Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Nah, jadi Indonesia ini di sebelah selatan itu berbatasannya ada 3, yaitu Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Jadi untuk negara yang berbatasan langsung adalah Timur Leste. Dan nanti di dekatnya perairan Australia, di situ ada benua Australia. Itu juga bisa dilihat di peta, ada di sebelah selatan Indonesia. Pada awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara yang keduanya meliputi ZEE dan batas landas kontinen. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ZEE itu merupakan apa? Merupakan zona suatu negara untuk dapat mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam lautnya. Tapi jangan salah, di sini yang dimaksud mengeksploitasi bukan sekedar menggunakan ya, tetapi menggunakan dan juga dijaga. Nah, di sini Indonesia itu berbatasan langsung dengan Australia di dalam ZEE. Oleh karena itu, kita berbagi ZEE dengan Australia. Seperti itu. Oke, sekian anak-anak. Jadi semoga bisa dipahami ya.